Siapa yang mengizinkan kamu berpikir bahwa hanya materi yang padat adalah bukti keberadaan? Siapa yang mengajarimu bahwa sesuatu harus bisa diukur agar dianggap ada? Sejak kapan realitas tunduk pada syarat-syarat persepsi manusia? Kamu mungkin tumbuh dengan kepercayaan bahwa jin dan makhluk halus adalah kisah lama untuk menakut-nakuti anak kecil atau menjadi alat kontrol budaya. Namun apakah itu karena memang mereka tidak ada? Atau karena manusia telah kehilangan kepekaan terhadap frekuensi yang lebih tinggi? Dalam bahasa fisika, ketika energi bergetar dalam frekuensi rendah, ia menjadi padat, membentuk materi. Tapi ketika frekuensinya naik, ia menjadi ringan, cepat, dan akhirnya nyaris tidak terdeteksi. Maka, apakah jin adalah bentuk kehidupan dengan frekuensi tinggi yang tidak menampakkan massa karena mereka tidak membutuhkannya? Apakah tubuh mereka tersusun dari partikel-partikel yang tidak mengikuti hukum Newton, tapi hukum relativitas dan kuantum? Kita adalah getaran yang padat, mereka adalah getaran yang longgar. Kita terikat ruang dan waktu, mereka menari di antara dimensi. Tapi kamu tidak akan mendengar ini dalam kelas sains, karena sains belum mengizinkan dirinya bicara tentang yang belum bisa diulang di laboratorium. Kamu juga tidak akan mendengar ini dari agama. Setidaknya, tidak dengan penjelasan yang bebas dari simbol-simbol moral, karena agama telah menjadikan jin sebagai yang lain, bukan yang sejajar. Padahal, jika kamu menelusuri ajaran yang paling awal, dalam kitab-kitab dan bisikan para nabi, ada satu pesan samar tapi konsisten, bahwa kita bukan satu-satunya ciptaan yang sadar, bahwa ada makhluk yang diciptakan dari api tanpa asap, dari energi, bukan dari tanah. Dan jika kamu membaca itu tanpa dogma, kamu akan sadar, ini bukan dongeng, ini deskripsi metafisika tentang entitas yang hidup dalam struktur eksistensi yang berbeda. Kamu hidup di dunia di mana cahaya hanyalah sebagian kecil dari spektrum. Matamu adalah penjara persepsi. Mereka hanya bisa melihat dalam frekuensi 400 hingga 700 nanometer. Di luar itu, ada dunia lain, medan lain, dan keberadaan lain. Apakah kamu pikir realitas akan membatasi dirinya hanya pada apa yang bisa kamu lihat? Itu adalah kesombongan. Kamu dibesarkan oleh sains yang steril dan agama yang dogmatis. Keduanya diam-diam sepakat, yang tidak tampak, tidak penting, tapi lihatlah ke dalam hatimu yang paling purba. Kamu tahu, kamu pernah merasa diawasi di tengah malam. Kamu tahu kamu pernah merasa disentuh oleh sesuatu yang tidak punya tubuh, dan kamu menyebutnya hayalan, karena lebih aman menuduh dirimu sendiri gila daripada mengakui bahwa mungkin ada sesuatu yang benar-benar sedang melihatmu. Mungkin jin bukan fiksi, mungkin makhluk halus bukan halusinasi. Mungkin mereka adalah bentuk energi yang bergerak terlalu cepat untuk diserap retina, terlalu ringan untuk meninggalkan jejak massa, tapi cukup cerdas untuk menghindari deteksi. Jika benda yang bergetar terlalu cepat bisa menjadi tak terlihat, seperti baling-baling kipas yang menghilang saat berputar, maka siapa yang menjamin bahwa tak terlihat bukan sekadar terlalu cepat untuk dilihat? Kamu menyebut manusia sebagai makhluk cerdas, tapi kamu bahkan tidak tahu apa yang terjadi di balik gelap matamu sendiri. Kamu menyebut dunia ini nyata, tapi kamu hanya melihat satu dari ribuan lapisan spektrum. Kamu percaya pada cahaya, tapi kamu hidup dalam kegelapan persepsi. Apa itu realitas? Apakah ia hanya apa yang bisa kamu sentuh? Atau justru apa yang menolak disentuh? Yang kamu sebut gaib adalah sistem energi yang eksis di kecepatan yang tidak dapat direspon oleh sistem sarafmu. Bahkan keberadaan bukan soal bentuk, tapi frekuensi. Lalu mengapa kamu masih ragu? Jawabannya karena kamu dibesarkan oleh dunia yang takut pada hal yang tidak bisa dijelaskan. Dunia yang lebih memilih menyebut sesuatu mistis daripada mengaku, aku belum paham. Dan sekarang, mari kita bahas lebih dalam eksistensi ini, sesuatu yang tidak perlu tubuh, tapi tetap bisa mempengaruhi tubuhmu. Energi yang tidak bisa disentuh, tapi bisa menggerakkan pikiran, ketakutan, bahkan keyakinanmu. Di zaman ketika manusia belum menciptakan teleskop atau teori relativitas, mereka sudah berbicara tentang makhluk yang tak terlihat namun ada, yang tak dapat namun berkehendak. Bangsa Sumeria menyebut mereka Utuku, roh yang melayang di antara dunia hidup dan mati. Dalam mitologi Mesir, ada Ka dan Ba, lapisan-lapisan jiwa yang dapat melepaskan diri dari tubuh. Dalam teks Hindu-Veda, dunia dipenuhi dengan makhluk-makhluk dari loka-loka lain, dimensi lain, tempat para deva, asura, dan Gandharva berkeliaran. Dan di Timur Tengah, dalam satu kitab yang telah membentuk peradaban selama ribuan tahun, makhluk ini disebut dengan satu nama yang menggetarkan, jin. Jin diciptakan dari api yang sangat panas, bukan tanah,
bukan air, bukan udara, tetapi sesuatu yang lebih cepat, lebih murni, lebih mendekati cahaya. Dalam banyak tafsir, dijelaskan bahwa jin diciptakan dari api yang tidak berasap, sebuah metafora, atau bisa jadi sebuah deskripsi ilmiah dari energi yang tak memerlukan medium fisik untuk menjalar. Di sisi lain, malaikat dalam banyak tradisi digambarkan sebagai makhluk dari cahaya, sedangkan manusia dari tanah, maka terbentuklah hierarki eksistensial. Bukankah ini mengingatkan kita pada klasifikasi energi? Dalam fisika, massa adalah bentuk energi yang terikat. Semakin padat suatu objek, semakin lambat ia bergerak. Semakin besar tarikannya terhadap gravitasi, semakin nyata ia terasa. Tapi jika energi itu tak memiliki massa, seperti cahaya atau neutrino, maka ia bergerak secepat mungkin menembus ruang dan waktu. Dalam kisah penciptaan iblis, ada satu pernyataan yang sering dilupakan. Aku lebih baik daripadanya. Engkau menciptakan aku dari api dan menciptakannya dari tanah. Ini bukan hanya pernyataan kesombongan. Ini adalah pemahaman ontologis. Iblis tahu ia diciptakan dari medium yang lebih cepat, lebih dinamis, lebih lentur, dan manusia lambat, kasar, berat. Tapi yang ia tidak pahami, kesadaran tidak tergantung pada medium. Justru dalam lambatnya tanah, ada ruang untuk kontemplasi. Dalam padatnya tubuh, ada beban yang memungkinkan tanggung jawab. Namun tetap saja, pernyataan itu menyimpan petunjuk akan eksistensi jin, bahwa mereka adalah bentuk kesadaran non-manusia dengan struktur eksistensial berbeda. Mereka berpikir, berbicara, merasa. Mereka memiliki masyarakat, agama, bahkan sistem hierarki. Mereka bisa baik atau jahat. Dalam tradisi Islam, jin terbagi menjadi yang beriman dan kafir. Dalam banyak cerita rakyat, mereka bisa menjadi sahabat atau musuh, penyembuh atau perusak. Lalu ada sosok-sosok mitos yang seakan menjembatani manusia dan jin. Para sufi, orang-orang sakti, paranormal, orang pintar yang dalam kondisi tertentu bisa berinteraksi dengan mereka. Apakah itu karena mereka memiliki frekuensi tubuh yang lebih halus, ataukah karena pikiran mereka mampu menjangkau dimensi tempat makhluk halus berada? Rumi menulis, ketika tubuhmu diam, hatimu bisa berjalan. Ketika akalmu tidur, rohmu bangun. Apakah para sufi itu hanya berbicara simbol? Ataukah mereka benar-benar mengalami sesuatu yang tak dapat dijelaskan oleh logika manusia biasa? Dari teks-teks suci, dari kisah para wali, dari mitologi yang berakar ribuan tahun, satu hal menjadi jelas, eksistensi jin bukan gagasan baru. Mereka bukan ciptaan budaya pop atau film horor. Mereka adalah bayang-bayang dalam sejarah, figur-figur yang disembunyikan oleh akal karena terlalu mengganggu logika. Tapi justru dalam gangguan itulah kebenaran bersembunyi. Jin adalah eksistensi yang dipinggirkan oleh modernitas, namun terus hidup dalam celah-celah relung pengalaman manusia. Karena mereka tidak membutuhkan tubuh untuk ada, cukup dengan energi, cukup dengan kehendak. Kamu percaya bahwa kamu hidup di dunia nyata, bahwa semua yang ada bisa dijelaskan oleh hukum-hukum alam, oleh rumus, oleh deteksi indera, oleh eksperimen berulang yang menghasilkan data terukur. Kamu meyakini bahwa yang tak terlihat berarti tidak ada. Kamu hidup dalam logika yang ditanam sejak lahir, bahwa realitas adalah soal massa, panjang, waktu, dan suhu. Kamu melihat dalam rentang spektrum cahaya tertentu, hanya sekitar 380 sampai 750 nanometer. Kamu mendengar hanya dalam frekuensi antara 20 Hz hingga 20.000 Hz. Kamu merasakan benda karena atom-atom di tanganmu menolak atom di benda tersebut melalui elektromagnetik. Tapi apakah itu berarti tidak ada yang lebih cepat, lebih halus, lebih tinggi dari jangkauanmu? Apakah semut yang tak melihat warna merah berarti warna merah tidak ada? Einstein mengajarkan bahwa semakin cepat suatu benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, semakin lambat waktu berjalan untuknya dari sudut pandang pengamat lain. Pada titik ekstrim, jika kamu bisa bergerak secepat cahaya, maka waktu berhenti. Jika jin memang terdiri dari api tanpa asap, suatu bentuk energi halus yang getarannya mendekati kecepatan cahaya, bukankah secara logis mereka mengalami waktu berbeda dari kita? Bukankah mereka bisa berpindah tempat yang bagi kita tampak sebagai teleportasi? Mereka bukan ilusi, mereka hanyalah entitas dengan kecepatan yang terlalu tinggi untuk kamu kejar, dan kamu menyebut ketidakmampuanmu itu sebagai tidak nyata. Coba kamu renungkan tubuhmu sendiri. Apa yang disebut sebagai manusia sesungguhnya adalah kumpulan atom, dan atom sendiri lebih dari 99,99% adalah ruang kosong. Proton dan neutron di inti, elektron yang berputar mengelilinginya dalam kecepatan luar biasa. Jika perputaran elektron ini diperlambat, atau jika daya tarik elektromagnetiknya dihentikan, tubuhmu lenyap, meledak, atau mencair menjadi energi murni.
Tubuhmu terlihat padat karena kamu hidup dalam sistem persepsi yang menebalkan ilusi itu. Tapi secara fisika kuantum, kamu adalah kabut energi yang disusun oleh medan gaya. Dan bukankah itu juga cara jin bekerja? Eksistensi yang tak butuh kepadatan untuk mempengaruhi realitas. Mereka bisa masuk ke pikiranmu bukan karena mistik, tapi karena struktur pikirmu sendiri adalah listrik dan kimia, medan getaran yang bisa diubah. Mereka bisa menampakkan diri karena mereka hanya perlu menurunkan frekuensi agar cocok dengan jangkauanmu. Mereka bisa menghilang karena menaikkan frekuensi agar melampaui persepsimu. Jin tidak gaib, kitalah yang bodoh. Ada satu kebohongan yang kita warisi dari modernisme, bahwa hanya yang terukur itu nyata, bahwa hanya yang bisa dibuktikan secara empiris patut dipercaya. Tapi bagaimana dengan cinta, kebencian, kesadaran? Apakah itu semua tidak nyata? Hanya karena tak bisa diletakkan di bawah mikroskop. Dan jika kamu menerima bahwa emosi adalah bentuk energi psikis, maka jin yang mampu mempengaruhi emosi adalah bentuk kehidupan yang bekerja dalam ruang psikoenergetik. Mereka bukan hanya bergerak di dunia fisik, mereka juga menari di medan pikiranmu. Dalam struktur bawah sadar kolektif Jungian, dalam mimpi, dalam delusi, dalam inspirasi yang tak kamu mengerti asalnya. Ketika kamu mendadak merasa ada yang mengawasi, siapa yang mengatakan bahwa itu hanya paranoia? Ketika kamu tiba-tiba merasa takut dalam ruang kosong, siapa yang bilang itu cuma hormon? Mungkin kamu memang sedang diawasi. Mungkin bukan semua yang kamu alami adalah ilusi mental. Mungkin sebagian kecil darinya adalah gangguan dari realitas lain, realitas jin. Dan disinilah letak kerapuhan kita. Kita percaya bahwa kita pusat eksistensi, bahwa hanya manusia yang punya kehendak bebas. Tapi bagaimana jika kita bukan satu-satunya subjek? Bagaimana jika kita bukan satu-satunya yang memiliki kesadaran? Jin memiliki kehendak, mereka memiliki kebebasan memilih. Bukankah itu definisi dasar dari subjek? Maka mereka bukan objek mitos, mereka adalah subjek ontologis, makhluk sadar dengan struktur eksistensial berbeda. Mereka mungkin menyebut kita dengan istilah yang lucu, seperti kita menyebut mereka manusia yang lambat, makhluk padat yang berat, entitas bumi yang statis. Kita melihat mereka sebagai gangguan, tapi mereka mungkin melihat kita sebagai virus. Sekarang kamu mengerti mengapa tidak semua orang bisa melihat jin, karena bukan matamu yang harus melihat, tetapi kecepatan batinmu yang harus meningkat. Kamu harus belajar melihat dengan tubuh yang lebih halus, dengan kesadaran yang tidak terperangkap pada sistem persepsi biasa. Para sufi menyebut ini sebagai basiroh, penglihatan batin. Para yogi menyebutnya ajna cakra. Para ilmuwan kuantum menyebutnya resonansi gelombang. Semua menyebut nama berbeda, tapi menunjuk pada satu kenyataan, bahwa persepsi bukan hanya soal mata, tapi tentang kesadaran yang menyesuaikan frekuensi. Jadi mungkin jin bukan tak terlihat, mereka hanya tak terlihat olehmu, karena kamu telah dikurung oleh persepsimu sendiri. Dan bukankah itu ironi terbesar dari manusia modern? Mereka tahu bahwa Wi-Fi bisa mengirimkan informasi tanpa terlihat. Mereka tahu bahwa gelombang radio bisa menembus tembok, bahwa entitas dengan kehendak bebas bisa bergerak dengan prinsip yang sama. Apakah kamu tetap hidup sebagai daging yang percaya hanya pada yang disentuh? Atau kamu akan mengakui bahwa realitas adalah spektrum, dan kamu hanyalah satu frekuensi di antara miliaran? Jin tidak ingin kamu takut, mereka ingin kamu sadar bahwa kamu bukan hidup di dunia satu dimensi, tapi di semesta berlapis, bahwa kamu bukan pusat eksistensi, tapi hanya satu percikan kecil dari energi kesadaran universal. Dan jika kamu cukup berani untuk menerimanya, maka kamu telah membuka pintu menuju dunia yang lebih luas, lebih cepat, dan lebih dalam dari semua logika yang pernah kamu pelajari. Ketika jin bukan lagi di luar, tapi di dalam dirimu. Coba tanyakan ini pada dirimu sendiri. Berapa kali kamu merasa ada sesuatu yang mengawasi, padahal kamu sendirian? Berapa kali kamu merasa sesak, padahal tidak ada yang mencekik? Berapa kali kamu terbangun tengah malam dengan dada berat, pikiran kacau, dan udara yang terasa lebih dingin dari biasanya? Lalu kamu bilang itu cuma stres, kamu bilang itu cuma psikologis atau depresi ringan. Tapi bagaimana jika itu lebih dari sekadar reaksi kimia? Bagaimana jika ada entitas yang berbisik, bukan melalui kata, tapi melalui resonansi energi di alam bawah sadarmu? Dalam tradisi lama, jin tak hanya tinggal di hutan atau gua, tapi juga dalam celah antara sadar dan tidak sadar, antara gelap dan terang, antara cinta dan kehilangan. Mereka hidup di retakan realitas, dan retakan paling dalam dari manusia bukanlah ruang, tapi luka. Manusia modern menyimpan banyak luka, trauma masa kecil, rasa tertolak, pengabaian, kecemasan kronis, pengkhianatan yang dibungkam, cinta yang membusuk dalam ingatan. Semua itu menciptakan celah dalam jiwamu, dan jin tak akan datang menakutimu sebagai bayangan. Mereka datang sebagai pantulan dari semua yang belum kamu sembuhkan. Mereka tidak selalu mengganggu. Kadang, mereka hanya memperjelas gema luka yang kamu sembunyikan. Ketika kamu marah tanpa sebab, menangis tanpa pemicu, ingin menyakiti diri tanpa logika,
Mungkin bukan hanya karena kamu rusak, tapi karena ada sesuatu yang bergetar di dalammu dan menarik entitas lain dengan frekuensi serupa. Kamu menjadi pemancar luka, dan makhluk halus pun berdatangan seperti nyamuk ke cahaya luka yang belum kau padamkan. Ada jin pemarah, tapi ada juga jin pendiam. Ada yang cemburu, ada yang jatuh cinta, ada yang sedih. Mereka bukan fiksi, mereka adalah versi paling purba dari kita, dan kadang mereka tidak mengganggu karena benci, tapi karena merasa cocok dengan luka yang kita bawa. Inilah mengapa dalam banyak tradisi, orang yang sedang galau, stres, putus cinta, atau kehilangan besar lebih rentan kerasukan karena tubuh emosionalnya sedang terbuka. Karena batas antara sadar dan tak sadar sedang tipis. Kamu tidak perlu pergi ke tempat angker untuk bertemu jin. Kamu hanya perlu kesepian. Kamu hanya perlu merasa tidak dilihat oleh manusia lain. Karena dalam keterasingan itulah, kamu mulai dilihat oleh yang lain. Dan kita, manusia modern, yang mengklaim rasional, justru semakin rentan karena kita diajarkan untuk menertawakan dunia tak terlihat. Kita menolak kemungkinan ada kehidupan lain dalam spektrum realitas. Maka ketika gangguan itu datang, kita tak bisa membedakan antara gejala klinis dan panggilan metafisik. Kita menolak dunia gaib dengan keras, lalu pelan-pelan kita dimakan dari dalam. Apa kamu kira semua gangguan kejiwaan hanya berasal dari otak? Apa kamu kira bisikan-bisikan gelap dalam benakmu itu hanya efek trauma? Bukankah kamu pernah merasa sangat asing dalam tubuhmu sendiri, seolah kamu bukan dirimu? Bukankah kamu pernah merasa jiwamu sempit, walau kamu berada di ruangan besar? Dan bukankah kamu mulai merasa bahwa hidup ini bukan hanya soal kerja, uang, liburan, ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang ingin didengar, dan kadang sesuatu itu bukan kamu. Kita butuh keberanian untuk mengakui bahwa kita bukan satu-satunya penghuni kesadaran. Kita butuh kerendahan hati untuk mengakui bahwa ada makhluk lain yang lebih halus, lebih cepat, lebih hening, yang bergerak dalam relung batin kita. Dan kita butuh kasih sayang untuk tidak memusuhi mereka. Karena seringkali, makhluk halus bukan hanya entitas luar. Mereka adalah simbol internal dari seluruh sisi kita yang ditolak, amarah yang tidak diakui, hasrat yang ditekan, luka yang tidak disembuhkan, dan rasa takut yang dilarang tumbuh. Jin adalah wajah tersembunyi dari kegelapan kita, dan selama kita tidak menjelajah ke dalam, kita akan terus diganggu dari luar. Apa yang kamu takutkan sebenarnya? Apakah ketakutanmu tentang kegelapan, tentang kehilangan, tentang masa depan yang tak pasti? Atau mungkin ketakutanmu tentang dirimu sendiri, ketakutan akan bagian dari dirimu yang selama ini kamu abaikan, yang kamu sembunyikan jauh di dalam. Sebab dalam ketakutanmu terhadap dunia yang tak terlihat, yang sesungguhnya kamu takutkan adalah bagian dari dirimu yang belum sembuh. Jin, makhluk halus, gangguan energi, semuanya bisa dihadapi dengan cara yang sama, keterbukaan. Jika kamu terus menolak, menutup diri, menekan kegelapan itu dengan berpegang pada logika dan teori yang sempit, maka mereka akan terus mengejar, bersembunyi dalam sudut-sudut batinmu yang paling gelap. Kita, sebagai makhluk yang sangat mengandalkan logika dan rasio, seringkali terjebak dalam pola pikir materialistik yang membuat kita memisahkan diri dari keutuhan eksistensi. Kita menilai dunia ini hanya dengan apa yang bisa kita rasakan, hanya dengan apa yang bisa kita ukur, tapi seperti yang sudah kita lihat, realitas jauh lebih luas daripada itu. Bagaimana jika ketakutanmu tentang jin bukanlah soal makhluk eksternal, tetapi tentang ketakutan yang ada di dalam dirimu? Maka, solusi pertama adalah untuk menyadari dan menerima. Jika jin adalah pantulan energi atau gangguan batin, maka kamu harus mulai menyadari bagian dalam dirimu yang terlupakan dan menerima kehadiran mereka sebagai bagian dari proses penyembuhan. Jangan menolak mereka, jangan melawan mereka, mengabaikan, atau berusaha mengusir. Mereka hidup dalam ketakutan dan penolakanmu. Sebagai langkah pertama, berhenti melawan. Ketika rasa takut datang, ketika kegelisahan muncul, alih-alih berusaha mengabaikannya atau memeranginya, biarkan saja ia hadir. Duduklah dengan ketakutan itu, jangan lari darinya. Disitulah titik awal penyembuhan. Dan ketika kamu berani untuk menghadapi ketakutanmu, kamu akan menyadari bahwa banyak dari apa yang kamu takutkan sebenarnya adalah bayangan dari diri yang terluka, diri yang belum dipahami. Jin bukanlah musuh, mereka adalah spionase dari dirimu yang terlupakan, yang kamu tolak untuk melihat. Langkah kedua adalah menyembuhkan luka-luka dalam diri. Makhluk halus mungkin sering datang pada mereka yang masih memendam trauma lama, trauma dari masa kecil, pengkhianatan, kehilangan, atau bahkan rasa kesepian yang tak terucapkan. Ketika luka itu tidak disembuhkan, energi negatif ini menarik entitas dari dunia yang lebih halus. Mereka datang bukan untuk menyakiti,
tapi untuk menjadi pengingat, untuk meminta perhatian pada bagian dirimu yang terluka. Untuk itu, perjalanan batin yang sejati dimulai dengan penyembuhan. Mulailah dengan meditasi, dengan refleksi diri, dengan membuka ruang untuk merasakan dan menerima perasaan-perasaan yang selama ini tertekan. Terapkan kesadaran penuh terhadap setiap perasaan yang datang, entah itu rasa marah, kecewa, atau rasa takut. Jangan tutup mata terhadapnya. Ketika kamu merangkul emosi itu, kamu akan menemukan bahwa banyak dari mereka tak memiliki kekuatan lebih selain ilusi yang diciptakan oleh ketidaksadaranmu. Langkah ketiga adalah merangkul kesatuan. Dalam dunia yang terpecah, di mana kita terpisah antara fisik dan non-fisik, materi dan energi, kita lupa bahwa segala sesuatu adalah satu. Jin, makhluk halus, energi, semuanya berasal dari sumber yang sama, membangun jembatan antara dunia yang tampak dan yang tak tampak. Dengan menyadari bahwa kamu tidak terpisah dari alam semesta, bahwa kamu adalah bagian dari medan energi yang lebih besar, kamu mulai melihat jin bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari perjalanan spiritualmu. Kamu tidak harus menjadi korban dari dunia ini atau dari makhluk yang tidak terlihat. Kamu hanya perlu memahami bahwa kehidupan ini lebih dari sekedar yang tampak. Dunia ini adalah ruang penuh dengan energi, dan kita semua bergetar pada frekuensi yang berbeda. Ketika kamu membuka kesadaranmu, kamu mulai memahami bagaimana segala sesuatu berhubungan, bagaimana tubuh, pikiran, dan jiwa bekerja bersama dalam keharmonisan. Langkah terakhir adalah bertransformasi menjadi pengamat, jin, dan makhluk halus lainnya. Bukanlah entitas yang perlu ditakuti. Mereka adalah pesan yang dikirimkan oleh kehidupan itu sendiri untuk mengingatkanmu akan kerapuhan, akan bagian-bagian dalam dirimu yang perlu diterima dan disembuhkan. Ketika kamu belajar untuk mengamati tanpa terlibat, kamu akan menemukan bahwa mereka tidak lagi menjadi gangguan. Mereka akan menjadi bagian dari perjalanan penyembuhan, bagian dari jalanmu untuk memahami lebih dalam tentang siapa kamu sebenarnya. Ingatlah bahwa setiap gangguan, setiap bayangan yang datang ke dalam hidupmu bukanlah untuk menghancurkanmu, tetapi untuk mengajarkanmu. Mereka datang bukan sebagai musuh, tetapi sebagai cermin yang mengingatkanmu bahwa kehidupan ini tidak pernah sesederhana yang terlihat. Jika kamu siap menerima itu, jika kamu siap membuka hatimu dan pikiranmu untuk memandang dunia ini dengan cara yang lebih luas, maka kamu akan menemukan kedamaian. Jin, makhluk halus, dan bahkan ketakutan yang menggerogoti jiwa akan menjadi bagian dari transformasi spiritual yang lebih besar. Jangan lari, hadapi mereka, karena pada akhirnya mereka hanya cermin dari dirimu yang belum sembuh. Makhluk halus, jin, gangguan energi, semua itu bukanlah sekadar objek yang dapat dijelaskan dengan sains semata. Mereka bukan hanya hal-hal yang harus ditakuti atau penyimpangan dari realitas yang normal. Mereka adalah bagian dari struktur eksistensial yang lebih besar, bagian dari kehidupan itu sendiri. Dan jika kamu terus memisahkan dirimu dari dunia yang lebih luas ini, dari energi yang mengalir melalui seluruh alam semesta, kamu akan kehilangan kesempatan untuk mengenal dirimu lebih dalam. Ketika kamu menghadapi ketakutanmu, kamu tidak hanya berhadapan dengan jin atau makhluk halus, kamu berhadapan dengan dirimu yang belum sembuh. Kamu berhadapan dengan bagian dari jiwamu yang terperangkap dalam kegelapan, dalam ketidaktahuan, dalam ketakutan. Tapi kegelapan itu bukanlah akhir. Kegelapan adalah ruang potensial untuk munculnya cahaya, cahayamu, kesadaranmu. Kegelapan bukanlah musuhmu, melainkan ruang di mana cahaya ditemukan, sama seperti malam yang memberi tempat pada bintang-bintang untuk bersinar. Kesedihan, ketakutan, dan kecemasan adalah malam-malam dalam hidupmu yang menunggu untuk disinari oleh kesadaran dan penerimaan. Sekarang, ketika kamu menghadapinya, ada satu hal yang harus kamu pahami. Perjalanan ini adalah milikmu. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya untukmu. Tidak ada penyembuhan yang datang dari luar. Tidak ada makhluk, tidak ada jin, tidak ada entitas lain yang bisa menyembuhkanmu, kecuali dirimu sendiri. Namun, kamu tidak perlu berjuang sendirian. Di dunia yang penuh dengan gangguan eksternal, di mana kita terus-menerus disibukkan dengan pekerjaan, kesibukan sosial, dan tuntutan hidup lainnya, kesadaran diri menjadi langkah pertama menuju kebebasan. Kebebasan untuk tidak lagi menjadi korban dari energi-energi yang tidak terlihat. Kebebasan untuk berdamai dengan ketakutanmu, untuk menyembuhkan luka-luka dalam dirimu. Jangan tunggu lagi, jangan menunggu sampai ketakutanmu menjadi tak terkendali. Jangan biarkan dunia yang lebih halus menguasaimu, karena kamu menolak untuk melihat ke dalam. Mulailah sekarang, dengan perlahan dan penuh rasa ingin tahu. Cobalah untuk duduk dalam hening, amati setiap pikiran yang datang dan pergi.
Rasakan setiap perasaan yang datang dengan penuh kesadaran. Mungkin kamu akan merasa canggung pada awalnya, mungkin akan ada ketidaknyamanan. Tapi ingatlah, semua itu adalah bagian dari proses. Dan semakin kamu belajar untuk duduk dengan ketakutan dan kesedihan itu, semakin kamu akan menemukan bahwa mereka bukan lagi musuh. Mereka adalah bagian dari perjalananmu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Lalu, apa yang akan kamu lakukan dengan pengetahuan ini? Apakah kamu akan terus berlari dari dunia yang tidak terlihat, dari jin dan makhluk halus yang ada dalam bayanganmu? Atau kamu akan membuka pintu untuk menjelajahinya? Tidak ada jalan yang benar atau salah. Ini adalah pilihanmu. Tetapi jika kamu memilih untuk memulai perjalanan ini, jika kamu memilih untuk melihat ke dalam dan menghadapi kegelapan yang ada dalam dirimu, maka kamu akan menemukan cahaya yang sudah ada sejak awal, cahayamu sendiri yang telah tersembunyi dalam kegelapan. Jangan hanya hidup di dunia yang tampak, pergilah lebih dalam, kenali setiap sisi dirimu, termasuk yang paling gelap. Hanya dengan begitu kamu akan menemukan diri sejati yang penuh cahaya. Dan kamu akan menemukan bahwa jin, makhluk halus, dan segala gangguan itu hanyalah bayangan, cermin yang menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Buka matamu, buka hatimu, perjalanan ini baru saja dimulai.